What's up gengs? Kita dari Nutella, Nutritionist Tells Anything. Halo semuanya, selamat datang di segmen Ubi Kari, ulas bareng kandungan nutrisi. Bener gak sih? Jangan sampai gue salah loh. Iya, bener kan? Iya benar. Oke, baik. Pas kita ganti. Oh iya, gengs, hari ini yang mendengarkan podcast episode kali ini kita tuh nggak seperti biasanya, nggak rame-rame yang seperti biasanya. Karena cuman kurang satu orang. Yang tadinya biasa berlima, sekarang cuman berempat aja. Iya, orang yang paling berisik ya di antara kita semua. Sangat berisik dong, geng, sangat berisik. Dan kebetulan banget Yang mengubah segalanya. Iya, yang mengubah segalanya. Mengubah perencanaan kita semuanya ini tuh hilang hari ini. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kita tetap bisa memberikan sebuah informasi yang edukatif buat kalian semua ya, gengs ya. Bener nggak nih? Oke, Semoga kalian semua sehat-sehat di sana. Iya, semoga sehat ya. Sehat ya kalian. BTW kalian new normal gimana nih? Kalian ngapain? Pasti pada kerja ya? Masih Dari- kerja seperti biasanya sih. Iya, betul kok mau bilang. Dari PSBB, dari sebelum apapun juga kayak gitu. Oh iya ya. aja, kayak Iya gitu. deh, kalian yang PSBB juga tetap kerja ya. Oke lah, apalah kita yang masih di rumah aja. Ya iyalah, kita mah nggak ngapa-ngapain ya. Kalau kita tetap patuh juga kok untuk di Oh, rumah iya. aja. Kita kan pahlawan ya. Iya, pahlawan di rumah aja. Nah, kebetulan banget tanggal 1 Juli itu hari buah kan ya. Bener nggak sih? Koreksi gue Betul. kalau salah. Iya benar. Betul. Nah, hari buah. Ngomong-ngomong soal buah, gue pengen ngajak kalian semua bahas tentang selai nih, selai buah. Oke. Dari gue pribadi nih, orang-orang mungkin di luar sana mungkin pada suka selai buah ya, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu suka gitu tentang selai buah, meskipun judulnya selai buah sehat gitu ya, tapi kalau gue nggak terlalu begitu suka sih dengan selai buah. Gue malah sukanya selai coklat kacang gitu. Mohon maaf kalau gue salah. Sama-sama. Iya kan, sama kan. Selai coklat tuh bukan selai buah kah? Emang maksudnya coklat tuh buah tuh kan? Tapi Iya, dia termasuk buah sih. Selama Iya, ini memang dia buah. Cuman kan Walaupun dia nggak dijual di tukang rujak, tapi kan dia buah, Win. iya sih, memang dia masuknya buah-buahan sih, buah coklat kan. Tapi kan selama ini orang nganggapnya ya buah tuh kayak buah apel, buah stroberi, buah pisang yang gitu-gitu kan. Ya coklat tuh kayak kue nggak sih orang mikirnya kayak gitu kan? Iya sih. Kalau orang awam mikirnya kalau mikir coklat, mereka nggak kepikiran sih kalau itu buah. Bener. Tapi memang kalau secara botani sih dia buah, dia masuk buah-buahan. Kalau Iya coklat, betul. Gitu. Pasti. Nah, ngomong-ngomong soal selai nih, gue kan nggak terlalu suka selai sih. Ya, gue suka selai tapi selai coklat. Kalau kalian pada suka selai buah nggak sih? Dari siapa dah? Kalau Jain lebih ke selai kacang deh sebenarnya sih. Tapi biasanya nggak sesering selai kacang. Cuman kadang-kadang kalau pengen ya makan selai buah juga. Lah kalau misalnya makan selai buah, kalian sukanya selai buah apa sih? Strawberry nomor 1. Oke. Gue juga strawberry sih, gue. Iya. Aneh nggak sih cowok Kayak suka manis strawberry? Ya, nggak asam-asam aneh gimana lah. gitu nggak sih? Masa-masa. Nggak aneh lah. Iya ya. Nggak aneh lah. Ya Soalnya- namanya soalnya- kesukaan orang kan ya. Gimana sih, gimana? Kayaknya kalau selai orang prefer kebanyakan ke strawberry ya. Kalau nggak strawberry paling nanas gitu kan. Kalau selai buah tuh. Betul. Kalau gue sih emang prefer ke selai strawberry, walaupun sebenarnya nggak terlalu suka banget sih. Soalnya kalau makan sama roti tuh enaknya ya umumnya sih makannya pakai meses atau enggak Oke, baik. Lu mengingatkan gue dengan pakai meses. keju gitu kan, kayak ala-ala Oke. orang barat aja gitu Oke, loh. baik. Jawa Barat kan? Jawa Barat. Orang Barat sih. Orang Kita Barat emang ya. orang Jawa Barat. Indonesia Orang Barat. Jawa Barat. Indonesia Barat. Tapi emang sih Betul, maksudnya betul. gue kan sebagai akang-akang roti bakar. Oh iya. Tapi emang Lebih berpengalaman lah ya. Yoi, enggak juga sih. Emang banyakan orang beli kalau nggak selai kacang, coklat, strawberry. Maksudnya gue nyediain yang rasa kayak nanas, serikaya gitu, tapi dikit gitu. Iya, betul. Peminatnya ada. Terus begitu dihilangin ada yang nanyain, begitu ada tapi yang beli yang nggak banyak gitu. Iya, Mas betul. Colin. Ngeselin nggak sih?
Kesel. Iya benar. Pas dicari nggak Tapi ada. kalau gue sendiri nggak terlalu suka selai sih, maksudnya mau makan pakai roti, pakai ya pakai apa lagi ya, selai gitu-gitu lah nggak terlalu suka sih. Gue lebih milih bubur ayam buat sarapan. Iya bener, gue juga gitu. Kalaupun gue misalnya makan roti ya, gue juga nggak terlalu suka, maksudnya terlalu pakai selai sih. Paling gue isinya pakai roti lagi, telur kayak gitu-gitu kan, yang ada isian-isian yang Asin. yang kenyang gitu coy. Soalnya kan lu tahu kan perut gue tuh makan roti aja nggak kenyang. Apalagi Tasya, lu tahu kan roti aja gue nggak kenyang coy. Gak bisa, mungkin kalau bisa di dunia ini Winda tuh bakal makan nasi pakai roti. Mungkin. Kayak gila. Nggak dong. Tapi aku punya teman dia makan roti pakai kecap. Aneh enggak sih? Aneh, tapi kalau dia suka nggak apa-apa juga sih. Wow, ada ya. Oke, selai kecap ya, selai kecap. Oke. Ngomong-ngomong selai nih, udah bahas nih pengalaman selai. Selai itu kan ya orang awam sih mikirnya wah kalau mau sehat, kalau nggak suka buah ya udah kita makan selai buah aja yuk gitu. BTW kalau selai buah tuh isinya apa aja sih? Cara buatnya gimana? Jujur gue juga gue cuma tahu bikin selai nanas gitu loh. Karena gue kan sering pernah lihat emak gue juga bikin selai nanas. Tapi kalau yang selai pabrikan gitu, itu prinsipnya gimana sih? Maksudnya proporsi buahnya itu apakah pure buah atau ada yang lain-lain atau kayak gimana sih? Kayaknya sama nggak sih? Maksudnya kayaknya kita semua nggak terlalu paham ya masalah pembuatan di industri gimana. Iya emang nggak paham anak banget. tekpang kayaknya. Iya. Gimana Winda bisa mengundang anak tekpang? Oh bisa-bisa aja sih. Ya, bisa-bisa aja. Mungkin plan ke depannya kali ya. Oh iya siap, boleh. Siap. Enggak, maksudnya ya intinya sih cara bikinnya kayaknya sama ya. Kalau di rumahan tuh kan biasanya dikasih ya ada buahnya, entah itu lu jus, entah lu cincang halus atau gimana, terus dicampurin gula yang pasti, dicampurin apa sih kayak zat asam ya, biasanya kan kayak pakai peresap jeruk gitu. Iya apa sih namanya tuh kalau itu yang asam-asam lah pokoknya. Iya. Terus juga sama pektin tuh kayak tambahan gitu. Oh, gue sih ngeliat kan di YouTube kan, nonton YouTube biasanya gitu ditambahin kayak ada bubuk pektinnya juga. Jadi sebenarnya gini kan, kalau selai buah tuh udah ada sejak lama. Ternyata ya gue baru tahu juga sih. Ternyata dia dari zaman Yunani Romawi gitu untuk diawetin. Jadi sama keadaannya sama kayak sekarang kan. Maksudnya ada buah yang musiman, kayak lu kan nggak bisa terus makan durian, nggak bisa terus makan mangga, bisa sih, cuman effortnya kan gede banget kan. Iya benar. Nah, mereka tuh mengawetkannya pakai selai. Kalau dulu mereka cuma tahu kalau dia ditambahin zat yang manis itu dia bisa awet. Nah makanya juga kenapa pakai gula tadi di selai. Jadi sebenarnya selai buah tuh merupakan produk olahan buah yang diawetin itu. Terus kayak tadi gue bilang kan pakai yang pektin itu, dia tuh sebenarnya kan kayak serat ya, salah satu jenis karbohidrat juga, cuman nggak bisa dicerna. Nah dia tuh cuman buat kayak ngerasin gitu loh, kayak madet gitu nggak sih? Madet kan biar solid gitu ya. Solid betul kan. Kalau selai kan nggak cair kan. Iya. Kalau cair namanya jus, ya kan? Iya betul. Iya dong. Betul banget ya. Makanya si selainya itu, si pektinnya itu untuk bikin selai punya bentuk yang padat gitu loh. Karena dia kayak ngerangkap apa sih? Memperangkap. Yang menyatukan apa sih? Si air menjebak mengentalkan. Iya intinya. Si pektin tuh nanti bakal bikin kayak jaring-jaring gitu, jadi airnya nggak bisa kemana-mana, jadi dia bentuknya padat gitu loh. Iya, maksudnya kayak sticky gitu kan, lengket gitu kan jadinya. Kurang lebih gitu kalau pektin. Nah, Rehu mau nanya dong. Waduh. Boleh. boleh. Sebenarnya ini kan maksudnya gimana? Jadi kan kayak gula kan kebanyakan orang kan mikirnya kayak cuma untuk pemanis aja nih dalam suatu makanan gitu kan, atau tambahan pemanis. Sebenarnya fungsi gula sendiri dalam satu makanan atau dalam selai sendiri itu apa sih fungsi lainnya lah selain sebagai makanan?
Jadi ini ya, itu bakal dijawab sama Tasya. Dilempar saja. Lemparkan Kali-kali gue saja. yang lempar. Iya. Gue terima nih lemparan pertanyaannya. Mantap jiwa. Jadi Jen, gula tuh emang sih selain buat nambah rasa manis selai, gula tuh ngebantu si pektin tadi tuh. Jadi kayak menarik air dari buah yang mau kita jadiin selai. Setelah itu, jadi kalau kadar air dalam selai itu udah berkurang, itu bakal memperkecil kemungkinan tumbuhnya bakteri kan kalau Wow. kadar airnya udah rendah. Nah, disitulah prinsip pengawetan terjadi menggunakan metode penambahan zat pemanis. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi kayak maksudnya bilangnya aja kayak bisa jadi pengawet juga gitu ya? Pengawet makanya alami gitu gula ya. salah satu pengawet alami kan. Oke. Karena zat airnya jadi rendah. Iya, karena Ada air itu zat kan air. nutrisi buat bakteri juga kan. Jadi dia yang Betul. menghambat pertumbuhan bakteri dalam. Bakterinya dehidrasi guys. Kasihan bakteri. Jadi mati. Betul. Iya, betul. Nah, selain si pektin tadi tuh ya, penambahan zat asam tuh juga membantu untuk pembentukan gel pas kita buat selai. Jadi zat asam tuh kayak misalkan kayak penambahan perasan jeruk atau lemon kayak gitu loh. Oke. Nah, itu yang bikin si selainya tuh nanti ada terjadi pembentukan gel kayak gitu. Nah, kalau tadi udah dari bahan-bahannya, sekarang tuh pertanyaan gue, nah kan tadi Jane udah nanya tuh kan. Nah, Jangan Mohon maaf, Jane mengundang Iya. pernyataan baru nih. gue mau balik nanya nih. Sebenarnya tuh kandungan gizi dalam selai buah tuh ada apa aja sih? Karena gue taunya ya paling ada gula doang gitu. Pastinya kalau gula Coba pasti deh. ya. Iya, kalau gula mesti ada lah. Jadi sebenarnya benar yang kata Tasya, jadi di dalam selai itu kan ada gula nih. Nah, selain gula juga mesti ada bahan-bahan yang lain dong. Selain gula ada karbohidrat contohnya, terus kemudian serat juga, walaupun kandungan serat mungkin tidak lebih banyak ya. Mungkin cuma beberapa gram saja di dalam satu selai. Nah, di sini yang harus kita perhatikan cara kita memilih selainya gitu guys. Jadi di sini kita udah ada lihat perbandingan beberapa selai ya. Dari 5 selai yang kita sudah bandingkan, ada selai stroberi, ada selai coklat, ada selai serikaya, terus selai nanas dan selai blueberry. Dari semua selai ini selai yang tinggi kandungan gulanya adalah selai blueberry. Setelah dibandingin kan ternyata selai blueberry ini yang kandungan gulanya lebih tinggi. Tapi sebenarnya itu nggak cuman perlu ngelihat perbandingan kandungan gulanya aja sih, di dalamnya juga kan ada karbohidrat, serat. Nah, ada baiknya nih kita merhatiin selai yang kandungan seratnya sedikit lebih tinggi lah dari kandungan gulanya kayak gitu. Baik. Iya sih. Berarti yang diperhatiin tuh si gula sama si seratnya ya. Iya. Kalau bisa nyari yang seratnya tinggi tapi gulanya rendah. Iya. Gitu. Iya, kalau bisa sih kalau ada nemunya sih kalau bisa kayak gitu. Kalau ada nemunya loh ya. Berarti kayaknya Kalau nggak ada ya. Kayaknya nggak ada Nggak sih. ada ya udah ya. Sebenarnya kan kalau nggak ada itu bukan berarti kita nggak boleh makan selainya kayak gitu loh. Iya, Jadi betul. harus lebih kayak sehari kita makannya berapa kali gitu kan. Apa sih namanya, Porsinya jumlah aja makannya, nggak sih? porsinya Lebih aja bijak yang ya. Iya. Iya, oke. benar. Betul. Dan lagian kan juga Sebenarnya satu hari kan orang nggak makan selai terus kan. Paling kan selai itu dikonsumsi kalau sarapan, pasangannya dan roti gitu kan. Nggak setiap waktu Cemilan. makan ada ya cemilan juga pun juga jarang palingnya. iya. Iya. Terus kan kalau misalnya kandungan serat dalam buah itu kan sebagai sumber energi ya, walaupun ya ada gula sih. Makanya kenapa walaupun kayak misalnya kita mau nyari selai yang
wah energinya tinggi nih, bisa untuk sehari mikirnya, mungkin pikirnya bisa untuk sehari, tapi itu pemikiran yang keliru kayak gitu kan. Karena perbandingan karbohidrat sama gula dalam selai itu hanya sedikit perbandingannya, dan kadang malah kandungan gulanya akan lebih tinggi daripada kandungan karbohidrat. Nah itu. Iya benar. Nah makanya ketika misalnya kita beli selai di supermarket lah kayak gitu, biasakanlah baca label makanan. Tapi ntar ada anak kos yang bilang, Kak, kita kalau belanja ke supermarket kita bukan lihat label makanannya, Kak, lihat kita harga. label harganya. Oke, baik. Aduh, Iya ya. anak kos ya. Selalu pembelaannya di situ. Tapi ya maksudnya jangan, tetap biasakan untuk lihat di label itu, label makanan, karena dari situ kan panduan kita sih. Kan tadi kayak Jen udah bilang kandungan dari setiap produk-produk makanan tuh kan yang diperhatikan, khususnya selai ya, yang diperhatikan tuh adalah gula sama seratnya. Kalau misalnya kita bisa dapatkan produk yang seratnya lebih tinggi dibanding gula, ya lebih bagus. Nah itu lihatlah di label makanan gitu kan. Tapi kan Intinya milih yang terbaik. iya, milih yang paling baik di antara yang terburuk. Nah itu. Gimana? Enggak gimana. Antara yang ada. Oke. Kalau misalnya kayak tadi Tasya tanya, Enggak ya buruk di kok. range, misalnya lu bisa di range harga segitu belinya, ya di range harga segitu lu cari yang terbaik gitu. Nah, yang Ini milih selai berat banget ya. iya, milih selai memang berat banget. Ya tapi selai buah tuh bukan berarti nggak baik loh. Ya baik, semua makanan tuh sebetulnya baik sih. Asal tadi kan konsumsinya dalam jumlah yang tepat kan, dan di waktu yang tepat kayak gitu. Ya selai buah sih bagusnya dikonsumsi ya pada saat sarapan, ya itu biasa lah ya, umum kan ya. Biasa kalau kita makan roti pasti pasangannya selai, karena ya selai itu kan juga mengandung energi yang energi yang tinggi, bisa jadi cadangan energi kita juga. Tapi ingat, selai itu setahu gue dia gulanya kan gula sederhana kan, jadi pemecahannya juga lebih cepat. Jadi nggak bisa tuh kita ngandalin ya udah pakai selai buah aja kalorinya tinggi, ya itu juga bukan berarti dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita kan ya. Jadi harus diseimbangkan dengan yang lain juga, apalagi selai itu gulanya tinggi. Nah tapi selain itu selai juga kan ada seratnya ya, seratnya pasti dari kandungan ekstrak buahnya, meskipun ya ekstrak buah yang dipakai tuh nggak seberapa sih dibandingkan gula yang dipakai dalam pembuatan selai itu kan. Cuman itu lagi sih, tetap memperhatikan jumlah sama jadwalnya sih, kapan waktu yang terbaik untuk mengonsumsi selai buah. Gara-gara si Winda nyinggung gula sederhana, jadi prinsipnya kan kalau semakin gampang dia diserap, ya lu juga bakal lapar lebih cepat. Ya kan, karena kan kayak kalau orang diet itu kan nyari yang karbohidrat kompleks biar lu ngerasa kenyangnya lama gitu. Jadi kalau lu butuh makanan untuk pemulihan energi yang cepat, atau misalnya lu butuh aktivitas sarapan, boleh makan dengan jumlah yang secukupnya, itu ngebantu. Tapi habis itu ya lu harus makan juga dengan benar di jam-jam selanjutnya. Iya betul banget. Gitu. Bukan bergantung sama selai ya. Gitu sih. Iya. Betul. Oh iya, mau nambahin juga kan tadi Winda sempat mention yang serat ya. Jadi walaupun nggak seberapa jumlah serat dalam selai nih, tapi serat itu ada manfaatnya untuk tubuh sendiri kan. Selain dia memberi efek rasa kenyang, ya walaupun dalam selai nggak seberapa, tapi fungsinya salah satunya itu memberi efek rasa kenyang. Lalu kemudian dia tuh dipercaya dapat mengurangi risiko penyakit saluran pencernaan. Dipercaya, udah kayak apa aja ya. Iya sih. Jadi tapi dia tuh betul. karena kan serat kan, dia membantu saluran pencernaan lah, memelihara saluran pencernaan. Benar. Dan juga mengatur kadar gula dalam tubuh, guys. Iya sih. Tapi itu serat ya, bukan selai ya. Iya, serat bukan selai. bukan kalau selai. untuk orang dengan diabetes hati-hati ya, karena gulanya kan tinggi banget. Iya betul. Betul Tidak banget. dianjurkan untuk orang-orang diabetes. Iya, pokoknya serat ya, bukan selai. Serat itu bukan hanya di selai aja, tapi buah-buah asli juga serat gitu. Seratnya malah lebih tinggi juga. Dan makanan-makanan lain juga punya serat gitu. Nah, biar
kita lebih paham lagi nih cara mengonsumsi selai yang tepat tuh kayak gimana gitu loh. Kan tadi aku udah sempet bilang juga kan, pasti waktunya biasa kan kita pagi hari makan selai. Habis itu kayak gimana? Ada tips lain gak sih supaya kita bisa mengonsumsi selai dengan tepat gitu loh. Jadi orang-orang tuh juga nggak salah kaprah tentang selai. Ya, yang pertama sih tentang mindset aja nggak sih? Iya betul Iya, sih. betul. Benar-benar. Benar-benar. Iya, jangan sampai Harus kayak dibenerin. jadi kayak mikirnya kayak baru beli selai nih, pokoknya harus cepat habis biar bisa beli lagi. Oke, Setiap baik. hari makanin selai. Selai kesukaan gitu kan, jadi harus buru-buru dihabisin kayak gitu. Iya, betul. benar banget. Ingat prinsip awalnya selai kan itu pengawetan, berarti untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Betul. Ingat itu, jadi makannya sedikit-sedikit aja. Lanjut. Apalagi? Lanjut. Tuh, gue tadi udah bilang tuh baca label gizi. Baca label gizi juga itu salah satu tips untuk kita bisa mengonsumsi selai dengan tepat. Ya nggak hanya selai sih, semua jenis makanan juga kita biasakan untuk baca label gitu supaya kita juga tahu kira-kira kalau gue ngonsumsi segini itu cukupnya pas nggak sih atau berlebihan nggak sih, terutama kan kayak yang biasa Iya, betul. dalam makanan tuh kan kandungan gula itu lebih kayak diperhatikan sama kandungan natrium. Nah itu kan juga biasa tinggi tuh kayak gitu sih. Iya. Apalagi yang pasti ada pengawet-pengawetnya gitu. Pasti iya. natriumnya tinggi biasanya. Iya betul. Jadi pilih yang terbaik dari label gizinya. Iya, Ingat Ya. untuk selai gula yang paling rendah, serat yang paling paling tinggi. tinggi. Cari itu di label Betul. gizi. Iya, lihat di bagian itu. Betul. Selanjutnya Selanjutnya gimana? mungkin dikonsumsinya di waktu yang tepat, Wed. Asik. Bukan berarti kita dilarang telat makan selai ya. Iya. Jadi kayak Iya, misalnya baik. setiap hari sarapannya jam 7 nih harus makan selai jam segitu. Iya, enggak Enggak juga. juga. Memang itu enggak ada salahnya kita konsumsi saat sarapan gitu kan. Yang keliru tuh kalau kita jadiin selai sebagai cemilan, apalagi pas udah mau tidur, sebelum tidur. Iya, Nah, betul. Bisa berakibat fatal untuk lemak-lemak di tubuh ya nggak sih? Iya, betul. Lemak Soalnya tubuh saya gulanya meronta-ronta. tinggi, ya, balik lagi karena gulanya tinggi, harus segera Iya. dibakar kalau habis makan selai. Gitu. Ya, jadi intinya selai boleh, lu makan selai boleh, cuman ya tadi harus bijak. Betul. Tahu seberapa banyak makannya, kapan makannya, jangan lupa baca label gizi. Nah, Cari betul. yang gulanya rendah, seratnya tinggi, kayak Betul gitu. sekali. Oke, Nutella pamit. Jangan lupa Makan beragam, makan secukupnya. batasi lemak, batasi garam dan gula. Banyak makan sayur dan buah, dan konsumsi lauk berprotein. Minum air putih 8 gelas sehari. Jangan lupa olahraga. Jaga kebersihan makanan dan jangan lupa baca label makanan. Nantikan episode Nutella selanjutnya. Dah!